saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kemudian ada yang bilang ini panasnya ini kan sekarang nama-nama yang mencuat itu adalah nama Jokowi dan Prabowo untuk maju ke 2019. Ada yang mengatakan mungkin kali ini tidak akan terlalu panas kalau muncul 3 calon presiden. Apa tanggapan Anda? Menurut saya memiliki sebuah keyakinan terhadap perilaku pemilih Indonesia. Dulu ketika masa Orde Baru itu selalu menghindari sebuah pemilihan terbuka umum ya, karena dikhawatirkan itu akan terjadi konflik terbuka dan kemudian akan berdarah-darah. Tetapi kemudian ketika dilaksanakan memang ada sejumlah kekerasan pada awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan itu menurut saya itu menjadi lebih baik. Dan sekarang saya yakin menjadi juga lebih baik ya akan datang. Jadi tidak ada pengaruhnya menurut saya apakah itulah 2 atau 3. Masyarakat sudah cukup, bahkan sekarang ini adalah masa peaknya itu udah selesai. Euforia masyarakat terhadap pemilu. Bahkan sekarang banyak yang sudah mereka tidak turn out, tidak pergi ke kotak suara, menunjukkan bahwa mereka barangkali sudah jenuh atau pemilunya terlalu sering. Jadi menurut saya tidak akan terjadi hal yang dikhawatir seperti itu. Saya merasa yakin bahwa dalam pemilihan yang akan datang pemilu akan berjalan baik, tidak akan panas. Karena itu saya mengingatkan agar apakah itu adalah pendukung Jokowi sendiri atau pendukung yang lain itu jangan melakukan provokasi. Oke, bagaimana Anda melihat Pilkada Jakarta ketika pada saat itu pada putaran kedua ada Pak Anies, ada Pak Ahok yang maju, friksi di masyarakat begitu sangat kuat. Itu karena sikap elit yang sengaja melakukan sejumlah provokasi yang tidak bagus menurut saya. Yang itu adalah. Anda melihat 2019 akan hal itu tersebut bisa terjadi lagi? Menurut saya orang sudah mengevaluasi apa yang terjadi di dalam pemilu Pilkada DKI kemarin. Itu adalah ada sejumlah isu-isu yang tidak baik. Itu adalah isu SARA ya, menggunakan agama dan sebagainya. Itu tidak baik di dalam politik. Saya rasa orang akan menghindari untuk yang akan datang. Tapi kalau misalnya tetap dilakukan, orang akan tidak bersimpati kepada kelompok tersebut. Mas Didi, tanggapan Anda? Enaknya mungkin kalau 3 calon nggak akan sepanas ini? Bagi Gerindra, koalisi Gerindra dan PKS, kita sudah cukup pengalaman menghadapi situasi. Di 2014 kan kita berhadapan dengan Pak Jokowi, 2 calon. Dan di Pilkada DKI kemarin, itu satu bukti bagaimana kita siap menghadapi 3 calon. 3 calon sekaligus. Dan dengan adanya 3 calon, kita ternyata itu akan merubah semua teori yang selama ini survei membuktikan segala macam, jungkir balik semua. Gitu. Jadi kita sekarang sudah cukup memahami itu istilahnya cipta kondisi yang dilakukan sama teman-teman kita dari pendukung Pak Jokowi. Jadi kita sendiri sekarang juga punya tim yang kalau ada gelagat-gelagat kayak gitu ya senyum aja, arahnya kemana kita. Anda lebih untung kalau ada 2 calon atau 3 calon? Bagi kita mau 2 calon, 3 calon tetap akan untung. Karena? Karena situasinya semacam itu kita harus siap. Makanya kita harus siap untung. Oke, apa strateginya? Seandainya 2 calon bagaimana, 3 calon bagaimana? Kalau 2 calon jelas kita akan head to head seperti pengulangan peristiwa di 2014. Tentu saja kita cukup punya pengalaman bagaimana nyiapin situasi semacam itu dan apa yang terjadi sampai bahasanya kita seperti ini. Kita udah punya riset yang cukup bagus untuk itu. Kalaupun 3 calon, kita pun juga udah punya siap karena kita punya studi di DKI. Oke, baik. Saya ke Bang Frits. Bang Frits, ada yang mengatakan seandainya ini yang maju jangan 2 calon, 3 calon, situasinya mungkin tidak akan sepanas ini, mungkin jauh lebih dingin. Betul demikian kalau Bawaslu mungkin punya hitung-hitungan atau Anda sendiri pribadi? Kalau kami melihat, kami sepertinya dalam posisi tidak bisa sebagai wasit tidak spekulasi nih apakah 2 atau 3 ataupun 4, tetapi yang kami minta adalah siapapun yang siapa menjadi pendukung, siapapun untuk yang mengusulkan. Saya rasa setiap daripada
calon itu punya peran untuk membuat agar suasana politik yang semakin lama semakin tinggi itu bisa diredam. Nah, karena kita tidak bisa dapat kita pungkirkan bahwa suasana politik dengan pemberitaan yang muncul soal capres dan seakan-akan bahwa kita lupa bahwa selain capres kita juga punya namanya caleg, kita masih punya pileg yang juga tidak kalah penting dengannya pilpres misalnya. Dan itu seringkali itu menjadi tenggelam di dalam soal pemilu yang kita nantikan bersama-sama. Nah, saya rasa itu adalah peran kita semua untuk saling membagikan bahwa ada juga pileg yang pemilihan legislatif yang menurut saya memiliki peran yang juga sangat penting di dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Oke, kalau kita berbicara panasnya sosial media sekarang, perang tagar baik dari kubu Jokowi maupun oposisi. Orang selalu mengatakan, wah ini panas nih, ini kayaknya akan mengarah ke hal-hal yang sara dan lain sebagainya, atau perpecahan, atau konflik begitu. Orang mengatakan, Bawaslu di mana peranannya? Apakah memang sudah bisa ambil bagian Bawaslu dalam situasi sekarang? Nah, kalau ini kita harus memilah menjadi 3 atau 4 bagian. Bagian pertama adalah kita lupa bahwa salah satu kenikmatan yang kita nikmati selama proses demokrasi ini adalah kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berserikat dan untuk mengeluarkan pendapat. Dan itu adalah harusnya esensi dasar dari sebuah demokrasi yang harus kita lindungi. Nah, pada saat hal-hal seperti itu kita bungkam, orang nggak boleh menyampaikan pendapat, orang langsung sekali-sekali di ngomong langsung ditangkap, itu kan apa bedanya kita dengan yang lalu misalnya. Yang perlu diatur adalah bahwa pada saat orang mengeluarkan pendapat tersebut, dia harus menghargai pendapat orang lain juga. Disitulah di mana peran untuk kedewasaan demokrasi daripada setiap pendukung ataupun setiap orang yang menyampaikan pendapatnya. Hal yang kedua adalah pada saat dia menyampaikan pendapat dan ternyata ada tindakan kekerasan yang terjadi, pemaksaan kehendak yang terjadi, disitulah peran daripada kepolisian ataupun seluruh pihak untuk melakukan penindakan ataupun segera menindaklanjuti hal tersebut biar agar tidak terjadi kembali. Hal yang kami sayangkan terjadi misalnya dengan yang terjadi di hari Minggu kemarin itu adalah live dan itu dimuat dan dipasang di TV di mana-mana. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut akan dapat ditiru di daerah lain? Apabila hal tersebut tidak segera dicegah, itu kan terakhirnya mungkin saja itu terjadi di tempat-tempat lain. Disitulah peran dari kepolisian buat untuk bisa segera harus bekerja. Oke, kalau peran Bawaslu ketika kemudian perdebatan sengit di sosial media terjadi? Di mana peran di Bawaslu? Bahwa Bawaslu itu kan baru dia akan melakukan penindakan pada saat misalnya proses itu berkaitan dengan peserta pemilu. Peserta pemilu yang ada sekarang itu adalah partai politik, karena partai politik sudah ditetapkan. Tapi terhadap calon anggota DPD ataupun terhadap calon presiden itu calonnya belum ada. Jadi kewenangan Bawaslu belum bisa sampai kepada mereka karena mereka belum ada. Jadi secara hukum belum ada capres, belum ada calon anggota DPD. Jadi mereka belum subjek kepada untuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tetapi apabila yang melakukan itu adalah partai politik, karena mereka sudah menjadi peserta pemilu dan sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 telah terikat dan mereka harus patuh pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Oke, berarti bergantung subjeknya. Ketika partai politik itu mengeluarkan statement yang merugikan atau menyakiti pihak lain, itu sudah kena Undang-Undang Pemilu. Iya. Oke, baik. Tapi kan perlu juga dijelaskan, Mbak. Kalau apabila statement itu dikeluarkan olehnya seorang partai politik misalnya, tapi kan tetap saja harus diingat bahwa selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kan tetap ada undang-undang lain. Ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada misalnya Undang-Undang tentang kebebasan berserikat atau Undang-Undang anti diskriminasi atau Undang-Undang transaksi jeratnya macam-macam, transaksi elektronik. ITE. Itu juga menjaga agar kita nggak bisa, jangan gara-gara saya nggak menjadi subjek Undang-Undang Nomor 7 saya bisa ngomong apa saja. Itu juga tidak ya begitu gitu loh. Ada undang-undang lain yang dapat dikenakan kepada seseorang, apa dia misalnya menyampaikan ujaran kebencian atau memaksakan kehendak, itu bisa kena juga kepada mereka. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita, saudara. Ada yang mengkhawatirkan seandainya kemudian perang tagar di sosial media ini kemudian berujung pada perpecahan. Betulkah demikian dan apakah ada kemungkinan hal seperti itu? Tetap bersama kami di JAK TV.